Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh hari yang luar biasa. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama di rumah kita masing-masing. Tetapi kita boleh bersama-sama juga berkumpul di dalam nama Yesus. Meskipun kita terpisah oleh jarak, kita tidak berada di satu ruangan yang sama, tetapi kalau kita boleh bersama-sama mempersatukan hati kita untuk menghadap Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau sungguh sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan Tuhan. Dan kalau pagi hari ini Tuhan, di mana kami biasanya berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu Tuhan, tetapi kami saat ini harus melakukan perjumpaan dengan Engkau di dalam rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau ada di mana-mana, bahkan Engkau ada di dalam hati kami, dan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja di antara kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan yang tidak berkesudahan itu boleh melingkupi kami, keluarga kami, bahkan segenap jemaat-Mu di GBI Samawi Mekah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita bersama-sama, kita akan membuka Alkitab kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, masa-masa di mana kita ada sekarang ini adalah masa-masa yang mungkin belum pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Mungkin peristiwa yang serupa pernah terjadi puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, tetapi hari ini kita menjadi saksi, kita menjadi pelaku-pelaku di mana kita bersama-sama ada di dalam dunia yang sedang berubah. Mungkin banyak hal yang tidak pernah kita lakukan terpaksa sekarang harus kita lakukan. Banyak hal yang tidak pernah kita alami terpaksa kita harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa semuanya itu sedang terjadi. Dan lebih daripada itu saudara yang Tuhan kasihi, kita tetap percaya bahwa Allah kita tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang berkuasa. Dia tetap Allah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita melihat, kita belajar dari seorang perempuan yang juga pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit di dalam hidupnya. Saudara bayangkan ada seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan, yang sudah bertahun-tahun dia sudah mencoba untuk berobat dengan segala macam cara, tetapi tidak pernah sembuh. Bahkan sampai akhirnya dia begitu putus asa, sampai dia berjumpa dengan Yesus dan dia merasakan betapa hatinya, imannya didorong untuk berbuat sesuatu. Ya, dan dia berkata di dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ya, saudaraku yang Tuhan kasihi, Alkitab mencatat perempuan itu akhirnya disembuhkan. Disembuhkan oleh kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus. Dan mungkin itu di luar perkiraan banyak orang. Bahkan murid-muridnya sama sekali tidak menduga bahwa itu bisa terjadi. Banyak orang berkata iman itu harus disertai dengan perbuatan, dan wanita ini memiliki iman dan melakukan perbuatan itu. Dia jamah jubah Yesus, dan pada saat dia menjamah, imannya begitu menolong dia, mendorong dia untuk mengimani bahwa penyakitnya disembuhkan. Dan benar saudaraku yang Tuhan kasihi, Alkitab mencatat perempuan itu disembuhkan dari penyakitnya. Dan puji Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan lewat kehidupannya,
menjadi sebuah pemberitaan, menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah kejadian yang pernah terjadi di dalam kehidupan seseorang, dan orang itu akhirnya mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, di masa-masa ini kita melihat ada begitu banyak orang yang putus asa, ada begitu banyak orang yang begitu ketakutan, ada banyak orang yang bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan sebetulnya ini baru awal dari sebuah pergeseran yang terjadi di dunia ini. Banyak orang mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebaliknya ada banyak orang yang mungkin justru merasa sebaliknya. Mereka bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong kami semua? Saudaraku yang Tuhan kasihi, termasuk orang yang manakah saudara? Apakah saudara termasuk orang yang meragukan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan tidak mau bertindak? Atau sebaliknya saudara justru merasa Tuhan semakin dekat dengan hidup kita semua? Saudaraku yang Tuhan kasih, Alkitab mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus yang menjadi roh penolong bagi kita, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama mengarahkan hati kita, memandang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sungguh ini adalah masa-masa yang istimewa Tuhan, di mana aku tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi Engkau ada dan tersedia bagi kehidupan keluargaku. Saudaraku, tahukah bahwa kejadian virus corona yang terjadi di lingkungan kita pada hari-hari ini itu baru merupakan sebuah permulaan dari sebuah perubahan yang terjadi di dunia di mana kita berada. Akan ada banyak perubahan-perubahan yang lain yang juga akan terjadi, yang sebagian mungkin sudah diperkirakan, sebagian sudah dipikirkan oleh para ahli, tetapi pasti ada berbagai perkara yang mungkin bahkan tidak pernah terpikirkan yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Sebagai orang percaya kita tidak perlu takut. Sebagai orang percaya kita tidak perlu bimbang dengan pertolongan Tuhan, karena Tuhan selalu ada dan tersedia bagi kehidupan kita. Saudaraku yang Tuhan kasih, hal yang pertama yang kita perlu miliki di dalam kehidupan kita ini adalah bahwa kita harus menyadari bahwa kita punya sebuah kebutuhan. Siapapun orangnya pasti ada yang dibutuhkan di dalam hidupnya. Sama seperti perempuan ini, dia memiliki sebuah kebutuhan yang tidak bisa dia dapatkan dari tempat lain, yaitu kebutuhan akan sebuah kesembuhan. Mungkin ada yang mengalami kelesuan ekonomi saat ini dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hal ekonomi. Secara politik mungkin akan terjadi pergeseran-pergeseran dan banyak orang yang berteriak dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahkan diperkirakan akan ada banyak hal yang akan berubah di dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita belajar untuk mengasihi orang lain, tetapi juga saat ini banyak kali kita harus belajar untuk tetap mengasihi orang lain, tetapi dengan cara kita tidak bisa bertemu atau berjumpa dengan mereka. Kenapa? Karena kita harus saling menjaga jarak. Dan melalui kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kembali, hendaklah kita juga menjaga jarak satu sama lain. Bukan karena kita meragukan pertolongan Tuhan, tetapi kita mau melakukan dengan iman bahwa apa yang kita lakukan di dalam nama Yesus. Kita percaya lewat ora et labora, dengan berdoa dan bekerja kita akan dapat melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, yang juga kita perlu sadari adalah bahwa sebagaimana perempuan itu menyadari bahwa dia punya sebuah kebutuhan, tapi di sisi lain dia juga percaya bahwa akan ada jalan keluar di dalam segala persoalannya. Semula dia berpikir bahwa kekuatan dirinya sendiri bisa menyelesaikan masalahnya, tetapi ternyata dia keliru, dia gagal, dia tidak berhasil mendapatkan kesembuhan lewat usahanya. Lalu dia mulai berpikir akan ada orang lain, orang pintar mungkin yang bisa menolong dia, tetapi rupanya itu pun bukan jalan keluar yang dia dapatkan. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Dia mendengar bagaimana Yesus sudah menyembuhkan banyak orang sakit, bagaimana Yesus sudah melakukan banyak mujizat, dan saat itu dia percaya, asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Mungkin pada zaman itu dia belum pernah mendengar cerita seperti itu, karena di zaman itu mungkin
berita-berita tidak bisa beredar seperti apa yang kita alami sekarang. Mungkin dia pernah mendengar sedikit tentang Yesus, tetapi rupanya itu yang membangkitkan imannya. Dan dengan iman dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa bukan saudaraku yang Tuhan kasih? Pagi hari ini juga Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, asal saja ku jamah Yesus, aku akan sembuh. Apakah masalahmu di dalam hidup saat ini? Mungkin ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit. Katakan kepada Tuhan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami kesulitan di dalam hal ekonomi. Asal ku jamah jubahnya, Tuhan akan memberikan pertolongan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami masalah di dalam keluargamu. Percayalah, asal kau jamah jubah Yesus, maka pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupanmu. Dan ketika perempuan itu melakukan apa yang dia imani, mujizat terjadi. Seketika itu juga sembuh. Ya, penyakit yang sudah bertahun-tahun mendera dia, penyakit yang sudah menghancurkan bukan hanya tubuhnya tetapi bahkan juga hidupnya. Hartanya habis, kesehatannya merosot, tetapi justru pada saat-saat seperti itu iman perempuan itu bangkit dan dia percaya Yesus mampu menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Saudaraku yang Tuhan kasih, mari kita lihat sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya, orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita, ya, bagaimana kehidupan mereka? Apakah mereka percaya kepada Yesus ataukah mereka justru mengandalkan kekuatan mereka sendiri? Atau justru mereka adalah orang-orang yang berteriak bahwa seharusnya pemerintah menolong mereka? Saudaraku yang Tuhan kasih, marilah kita sebagai umat yang percaya, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita. Kita percaya Tuhan adalah sumber pertolongan kita, Tuhan adalah sumber kesembuhan kita, Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Tuhanlah yang akan membuka jalan yang saat ini mungkin terlihat tertutup, tetapi percayalah bahwa tidak ada jalan buntu di dalam nama Yesus. Kita mau arahkan hati kita, kita mau arahkan iman kita kepada Tuhan, karena dialah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang Tuhan kasih, dan akhirnya perempuan itu mendapatkan pertolongan Tuhan. Demikian juga saudara dan saya pada pagi hari ini. Jangan ragu, jangan takut, percayalah Tuhan akan menolong hidupmu di dalam setiap persoalan yang kau hadapi pada saat ini. Tidak ada seorang pun mungkin yang tahu, bahkan hanya sedikit orang yang tahu, atau bahkan sama sekali mereka tidak menyadari bahwa kita sebetulnya punya masalah. Tetapi kita percaya apapun masalah kita, Tuhan pasti menolong kita. Saudara percaya? Ada amin saudaraku yang Tuhan kasih? Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama arahkan hati kita, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali bahwa sungguh Engkaulah jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada di tempat kami masing-masing untuk menikmati berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah iman kami boleh bertumbuh, iman kami boleh meraih apa yang kami butuhkan Tuhan, seperti yang sudah Kau ajarkan lewat perempuan ini Tuhan. Sungguh perempuan yang sudah habis, yang sudah tidak berdaya, yang sudah tidak punya pengharapan, tetapi pada saat yang tepat berjumpa dengan Engkau dan mendapatkan imannya kembali. Dan ketika dia menjamah jubah-Mu Tuhan, sungguh kuasa itu bekerja. Dan saat ini juga kami percaya Tuhan, kami akan angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersama-sama arahkan hati kami Tuhan. Kami akan jamah jubah-Mu Tuhan, dan kami akan sembuh. Kami akan dipulihkan kembali. Kami akan menang. Kami akan melalui segala persoalan ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang akan gugur di tengah jalan, tetapi kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami jamah jubah-Mu Tuhan, dan biarlah kuasa-Mu itu bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami minta semuanya hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa darah Yesus yang ajaib dan luar biasa itu akan menolong kami, akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami, akan memberikan jalan keluar di dalam semua masalah kami, dan kami
serahkan semuanya itu untuk kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ketika nama-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.